upaya damai? Oh, sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada saya mendengar upaya damai dari saya harus pakai Mas Roy sebenarnya. Saya pernah mendengar upaya dari Mas Roy untuk mengajak damai. Gitu. Kenapa saya minta maaf? Belum tentu salah gitu kalau nggak salah ya pertanyaannya gimana. Gini ya, Pak. Saya minta maaf itu karena berhubungan dengan kegaduhan yang terjadi atas setelah saya mengupload Instagram Instastory pada Instagram saya pada jadi mungkin kegaduhan itu begitu cepat sekali reaksi dan itu saya merasa bahwa mudah-mudahan ini tidak ada sesuatu yang lebih mengarah ke mana-mana. Jadi pada kesempatan ini yang tadi saya bilang saya minta maaf itu adalah berkaitan dengan kegaduhan atas pemberitaan dari akibat saya mengupload Instastory saya. Dan kalau misalkan abang bilang kenapa minta maaf kan belum tentu salah atau nanti kan itu belum tentu terjadi. Memang mengenai maaf ini karena ini sudah jadi mengenai maaf itu salah hanya itu biarkan nanti proses hukum yang akan menentukan. Saya hanya bisa menyatakan bahwa saya minta maaf apabila Instagram story saya itu berkaitan dengan perkara mengenai proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan peraturan dan proses hukum yang sedang berlangsung. Biarkan saya serahkan kepada proses hukum yang dia akan lakukan. Dan saya mengharapkan ini semua bisa selesai dengan damai dan menangnya. Jadi maksudnya tidak ada yang masalah dan bisa diluruskan apa yang sebenarnya Untuk pertanyaan keduanya, Pak Luki, yaitu adalah apakah ada upaya damai di luar proses kepolisian ini antara Bapak dengan juga Bapak Roy Suryo? Upaya damai. Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada saya mendengar upaya damai dari saya harus pakai Mas Roy sebenarnya. Saya pernah mendengar upaya dari Mas Roy untuk mengajak damai. Gitu. Sama sekali. Lalu untuk pertanyaan yang ketiganya, Pak, kan dikatakan bahwa Bapak ini melakukan penggedoran kaca dari pihak sebelah sana. Namun kan nyatanya tidak. Apakah ini menjadi satu alasan untuk Bapak mengajukan laporan balik kepada Pak Rosuryo? Ya, saya bilang tadi kan ada selama ini ada komunikasi yang menggelar kaca. Padahal pada saat itu jelas-jelas kaca supirnya turun full sehingga saya bisa melihat supir yang hanya diam tanpa reaksi apa. Laporan polisi mengenai laka lantas yang kami laporkan ke polisi adalah untuk menyatakan pernyataan hukum. Kami tidak ingin berpolemik, ya. Kami tidak ingin menimbulkan lagi suatu pernyataan yang nanti akan menimbulkan kegaduhan baru. Jadi biarkan proses hukumnya berlangsung dengan damai, ditangani oleh yang memang berwajib. Langsung bisa menyatakan bahwa siapa yang salah, siapa yang benar, hanya itu perlu. Itu yang perlu kami. Jadi karena kan selama ini pemberitaannya saya melakukan fitnah dalam peristiwa laka lantas lah, saya yang salah atau siapa yang salah. Nah, dari pihak ini tidak mau terjadi benturan pernyataan yang nanti polemik yang hanya nanti akan menimbulkan masalah baru. Biarkan saya menyelesaikan ini bukan maksud untuk sekali lagi bukan maksud untuk mempertajam perbedaan pendapat kita, tapi justru niatnya adalah untuk mempertemukan menyatakan pada siapa yang berwajib yang menyatakan bahwa misalnya mendengar peristiwa ini siapa yang salah siapa yang benar sesuai dengan prosedur hukum. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih juga Pak Luki untuk jawabannya. Bagaimana dari rekan GoNews? Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup pertanyaannya dari rekan pers dari GoNews. Untuk rekan-rekan pers lainnya, apakah ada pertanyaan lagi?
Belum. Bubur nih, pengen bubur nih teman saya. Siang ini mana ada. Bubur rasa tai ini. Infokan kembali apabila ada rekan-rekan pers yang ingin mengajukan pertanyaan dapat klik di raise hand aplikasi Zoom ini. Lalu akan dari tim kami akan meng-unmute saudara untuk dapat menanyakan pertanyaan. Dipersilakan kepada teman-teman pers apabila ada pertanyaan. Lima, empat, tiga, udah nggak ada. Terus bubur bisa tuh ngapain ya? Ngomong ya? Tadi yang ngomong siapa sih? Sisi juga ya? Cewek sama yang alam syarang. Dua orang ngapain ya? Panjang. Pemanis. Manis Pagerayu. Sekali lagi kami informasikan apabila ada rekan-rekan pers yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengklik di raise hand agar kami dapat meng-unmute saudara untuk melakukan tanya jawab dengan Bapak Luki maupun tim kuasa hukum dari Bapak Luki. Apabila dirasa cukup dan tidak ada pertanyaan maka akan kami tutup. Dapat nasi kotak, dapat ini yang teh kotak. Bubur. Tuh gua kata. Ya. Cukup. Baik kalau gitu. Oh, ada pertanyaan lanjutan. Baik, dipersilakan kepada rekan dari Go News. Dia lagi nanya. Halo Ibu Tia. Ibu Tia. Iya, dipersilakan Mas. Izin mengkonfirmasi pernyataan Ibu Tia tadi. Ibu Tia menyatakan bahwa peristiwa laka lantas tersebut, peristiwa laka lantas yang terjadi bukan merupakan kesalahan klien kami. Jadi sejauh ini kajian dari tim hukum bahwa tim hukum meyakini bahwa itu bukan kesalahan dari LA begitu ya? Yes. Konfirmasi satu hal itu aja. Dari pihak Gojek ini mengkonfirmasi apabila untuk tadi kan ada pernyataan dari Ibu Tia mengenai bahwa kejadian yang terjadi di jalan pada saat itu yang antara Bapak Roy Suryo dan juga Bapak Luki itu bukan merupakan kesalahan dari klien Ibu Tia, berarti kan bukan kesalahan dari Bapak Luki. Beliau ingin mengkonfirmasi hal itu, benar? Pertanyaannya, bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Luki, bahwa dari posisi cedera yang terjadi pada mobil terlihat jelas bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi bukan akibat kesalahan Luki. Tapi apakah nanti proses secara hukum akan dipastikan kesalahan Luki atau kesalahan pengendara dari Roy Suryo, itu tentunya kita serahkan pada hukum, proses hukumnya sedang berjalan. Oke. Terima kasih. Kita lagi. Masuk ke dahsyat kali ya? Kita lagi. Iya. Dahsyat jam dulu. Selanjutnya dipersilakan untuk rekan lainnya yang melakukan raise hand. Infokan kembali untuk sebelum bertanya dapat melakukan raise hand terlebih dahulu ya. Raise hand. KPI aja yuk. Apa lu bilang? KPAI. Makan di mana? Iya, beli makan dulu, ntar makan di KPI. Kalau nggak bubur kacang Ya, ada di situ. Saya Kori dari Create.id mau tanya apakah dari kejadian ini ada kerugian yang dialami dengan Mas Luki sendiri? Ngechat lu anak-anak jangan pada nanya apa ini? Kerugian ya. Oh, kerugian itu hanya baret mobil saja kan sebenarnya. Baret dimulai dari pintu belakang, pintu penumpang sampai arah bumper belakang. Banyak. Hanya ya. Tapi untuk materi sendiri ada sebesar berapa gitu Mas untuk penggantian atau tidak ada penuntutan materi kan. Jadi kami sih hanya berharap sama saya ini bisa disahkan baik, permintaan maaf itu sudah selesai seperti yang saya katakan tadi bahwa permintaan maaf sebenarnya sudah cukup gitu sebenarnya gitu. Jadi makanya tidak ada lagi yang namanya setelah itu kejadian itu ada yang namanya tuntutan materi
apa ini sama sekali tidak ada kan, gitu kan. Berarti dengan harapan laporan dari Mas Suryo juga di sana bisa dicabut juga gitu ya, Mas? Dengan kalau misalkan untuk berdamai gitu. Kalau orang yang dilakukan oleh Mas Suryo terhadap saya di Polda itu ada kami kan ada suasana yang baik, ada yang baik. Jadi nanti bagaimana prosesnya tentu saja karena sudah berlangsung memasuki ranah hukum, biarkan nanti proses itulah yang nanti akan mengarahkan, mudah-mudahan yang mengarahkan kepada sesuatu yang baik, damai, dan yang tidak lagi menghasilkan investasi atau arah yang sesuatu yang lebih baik. Nah, tapi kita biarkan saja karena ini masih proses hukum, biarkan nanti proses hukum yang akan berjalan. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih juga kepada Ibu Kori dari Grid.id. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Yolanda Vista dari 20 detik, dia chat private, di mana pertanyaannya adalah Roy Suryo menunggu adanya itikat baik, tapi katanya belum ada. Dan jika tidak adanya itikat baik, maka nanti Roy Suryo akan mengajukan gugat perdata. Bagaimana tanggapan dari Bapak Luki sendiri terhadap hal tersebut? Yolanda kalau yang ya Kak, saya coba untuk menjawabnya. Jadi apa pertanyaannya bisa diulang tadi? Roy Suryo ini menunggu adanya itikat baik dari Bapak Luki, tapi katanya belum ada. Dan jika tidak adanya itikat baik dari Bapak Luki, maka Bapak Roy Suryo ini akan mengajukan gugatan perdata. Bagaimana tanggapan dari Bapak Luki terhadap hal tersebut? Ini Kak, untuk yang tadi kan tidak ada, mungkin tadi ada tidak ada itikat baik atau sama saya rasa itu tidak benar ya, karena tidak ada itikat baik. Kalaupun selama ini saya tidak memberikan pernyataan apa-apa di berbagai media, itu kan tidak mempunyai itikat baik. Justru sebaliknya saya tidak mau memberikan lagi ke polemik karena mungkin ada satu sisi yang sedang agak emosi, mungkin ada seperti arah mana, tapi saya mencoba menahan diri untuk tidak menimbulkan polemik baru. Itu salah satu cara saya untuk tidak salah satu cara saya untuk menunjukkan bahwa saya tidak berniat sama sekali untuk menyaksikan dia. Tidak, saya biarkan, saya berikan waktu sampai nanti akhirnya ada ternyata kemudian saya dilaporkan. Nah, sudah masuk ke proses hukum, bukan saya menangani proses hukumnya sebenarnya, tapi karena sudah masuk ke proses hukum, nanti biarkan saja. Nanti setelah saya dipanggil ke Polda beberapa hari mungkin ke depan, nanti setelah itu baru bisa dilihat proses namanya seperti apa. Saja mengharapkan bahwa aspek saya terhadap beliau bisa membuat beliau juga melihat bahwa tidak ada sedikit pun kaitan dan niat saya untuk melecehkan beliau, tidak ada sama sekali. Kecewaan saya saja, dan nanti ujungnya damai atau saja saya mengharapkan baik, tapi itu tidak akan ya, gitu. Jadi tapi biarkan saja, nanti mudah-mudahan setelah berjalan setelah saya dipanggil ada mungkin jalan. Bapak Luki. Lalu ada raise hand selanjutnya itu dari saudara Rizky Aditya. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Mas. Halo. Mas mau tanya sedikit. Ini terkait kasus yang pencemaran nama baik. Apakah sampai saat ini sudah ada surat klarifikasi dari pihak kepolisian? Kemudian apakah nanti setelah saat pemeriksaan atau klarifikasi itu sudah mempersiapkan bukti-bukti untuk mengkonfirmasi kejadian yang sebenarnya? Terima kasih.
sudah diminta untuk mengklarifikasi oleh pihak kepolisian, tentu saja sebagai warga negara yang baik saya akan mengklarifikasinya, saya mencatat. Sementara dari bukti-bukti nanti biarkan saja itu akan dibuka nanti di sana, karena ini sudah merupakan satu proses hukum ya Mas ya. Saja ini akan Berarti sampai sejauh ini belum ada surat panggilan klarifikasi dari kepolisian ya? Sudah ada. Boleh bisa disebutkan waktu dan tanggalnya mungkin? Hari Kamis ya, tanggal 11 ini kami sudah mendapat panggilan dari pihak kepolisian untuk mengklarifikasi masalah ini. Pada hari Kamis tanggal 17 sekitar jam 10. Ya. Baik. Terima kasih Mas. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Rekan-rekan pers lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Perlu diingatkan kembali untuk dapat raise hand terlebih dahulu ya sebelum mengajukan pertanyaan. Baik, dipersilakan kepada Ibu Mira Sari. Iya mulu yang nanya. Lu nanya aja. Ya Allah banget ya, mau udahan. Dari tadi nanyanya di mulu nggak sari mulu. Saya Mira dari Halo Selebriti. Mas Luki, oke, Mas Luki tadi bilang nggak ada kerugian materi. Tapi dalam hal ini kalau materi, maksudnya ada nggak kerugiannya? Karena kan saya beberapa kali kan mau minta waktu, maksudnya kita minta Mas Luki untuk mengklarifikasikan. Mas Luki juga waktu itu keadaan sibuk dan juga kondisi katanya ibu juga lagi keadaannya sakit. Apakah ini juga menjadi ada kerugian di materi gitu dalam hal ini kepada Mas Luki ataupun keluarga gitu? Selain tadi Mas Luki bilang nggak ada selain materi yang mungkin nggak seberapa mungkin gitu ya, itu aja sih. Dan pertanyaan kedua terkait tadi kan ibu pengacara juga bicara bahwa buktinya jelas bahwa bukan klien saya yang salah karena baret ya, berkaitan baretnya itu dari situ bisa ketahuan. Apakah ada bukti-bukti lain misalnya juga punya CCTV, mungkin di situ ada CCTV lalu lintas atau apa, mungkin ada nggak bukti-bukti lain gitu yang menunjukkan bahwa memang ini jelas klien kami tidak bersalah dan ini hanya ini akan diluruskan nanti di proses kepolisian gitu. Terima kasih. Terima kasih Kakak Mira ya. Ya Kakak Mira, sebelumnya untuk kakak juga saya minta maaf kalau misalkan selama ini saya tapi bukan seperti itu, tapi terkesan saya menghindari berbagai permintaan untuk wawancara, klarifikasi atas pemberitaan yang terjadi di luar sana. Terkesan ya, kesannya saya tidak kan, dan semua rekan-rekan wartawan tidak, sama sekali saya tidak menghindar, karena prosesnya begitu cepat, hanya berlangsung hari, kalau nggak salah cuma 2 hari, tiba-tiba sudah ada proses hukum. Nah, sebagai warga negara biasa yang tidak berpraktek atau bekerja di bidang hukum, yang awam hukum lah, karena ini sudah memasuki proses hukum, tentu saja saya tidak bisa bicara di bidang yang saya tidak menguasai. Karena misalkan saya melakukan tindakan berkata itu ada konsekuensi hukumnya, itu yang membuat saya, selain juga yang saya bilang pada waktu itu rekan-rekan saya ya, dan memang saya sendiri waktu saya pernah itu semuanya bukan suatu yang dibuat-buat, memang benar adanya. Jadi waktu yang sangat begitu cepat, sementara rutinitas saya sehari-hari yang salah sebelumnya itu hanya kerja, keluar rumah itu hanya kerja, di rumah dengan ibu, lalu itu sebenarnya kelihatan benar. Tapi
begitu tiba-tiba proses itu masuk ke ranah hukum, nah itulah sebagai orang awam harus tadi yang saya bilang, saya harus hati-hati jangan sampai nanti ada pernyataan atau perbuatan saya yang justru akan menimbulkan kembali polemik baru yang tadinya misalkan masalahnya hanya di tingkat A tiba-tiba berubah menjadi A2, A3, dan itu kan tidak baik semuanya. Jadi sekali lagi masalah ini sama sekali tidak benar kalau saya menghindar atau misalkan ada yang bilang saya takut. Tidak. Tentu saja saya kurang nyaman aja. Sementara kalau ditanya apakah ada kerugian material dan imaterial, materi cuma itu aja sih kan. Mobil yang lecet. Dan itu tidak seberapa. Tapi kalau misalkan disebut imaterial, saya kembali bilang bahwa kekecewaan saya pada saat terjadinya kecelakaan, reaksi yang saya dapat, itulah kekecewaan yang benar-benar membuat saya sangat kecewa sekali dari seseorang yang tadinya saya harapkan orang yang saya kagumi apa yang sudah dilakukan, memimpin sebuah lembaga, kecewa sangat itu aja materialnya bagi saya ya. Kalau bagi saya hanya itu. Jadi tidak ada sama sekali misalkan nanti ada penuntutan secara imaterial apa itu tidak. Saya tidak berniat sampai sejauh ini saya tidak berniat untuk ke arah situ karena memang saya tidak ada niat untuk melakukan hal-hal yang memang dianggap tidak benar atau melecehkan nama seseorang. Itu aja sih. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, dengan adanya pernyataan dari Ibu Pia juga bahwa mengenai bahwa klien kami itu tidak salah, apakah ada bukti-bukti pendukung lainnya seperti CCTV dan sebagainya? Sebelumnya, kami memiliki bukti tertentu yang akan kita sampaikan nanti kepada penyidik pada saat Luki dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Tidak mungkin membukanya di sini, tapi kalau ditanya apakah ada bukti ya, apakah ada saksi-saksi ya, kita sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, dipersilakan kepada rekan pers dari suara.com, Ibu Yuliani. Selamat siang. Saya mau bertanya untuk Pak Luki Alamsyah, apakah sampai sekarang sudah menjalin komunikasi dengan Mas Roy Suryo? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah Mas Luki saat ini masih memiliki respect ke Mas Roy Suryo? Karena tadi kan di awal disebutkan kalau Mas Luki ini sebenarnya respect ke Pak Roy Suryo ini. Lalu yang ketiga, Mas Luki ini disebut Roy Suryo artis sepi job yang lagi cari panggung dengan naikin masalah ini ke media sosial. Itu gimana tanggapan Mas Luki sendiri? Terima kasih. Ya kakak, pertanyaannya apa tadi apa? Apakah sampai dengan saat ini masih ada komunikasi dengan Bapak Roy Suryo? Sampai saat ini sebenarnya sampai saat ini belum ada komunikasi sama sekali dari Mas Suryo ke kami juga kami juga belum punya kesempatan itu mudah-mudahan nanti secepatnya ya mudah-mudahan komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Kemudian apa tadi pertanyaan keduanya? Sebelumnya kan Bapak Luki Alamsyah ini respect dengan Bapak Roy Suryo. Dengan ada kejadian ini, bagaimana dengan hubungan antara Bapak dengan Bapak Roy Suryo? Ya, kalau kami kecewa sebenarnya adalah sesuatu yang akan diharapkan. Sesuai dengan apa yang diharapkan, sebenarnya tidak terjadi, itu akan menimbulkan seseorang menjadi kecewa kan gitu. Tapi mungkin cara manusiawi kita bilang bahwa respect, apakah respectnya berkurang? Itu biasanya respect yang yang kurang itu bisa kembali pulih setelah adanya penjelasan dari orang tersebut. Biasanya kan gitu kan, bahwa kenapa dia melakukan itu. Nah itu yang nanti perlu terjadinya komunikasi yang baik saya bilang.
Jadi apakah berkurang? Mungkin secara manusia mungkin saja berkurang, tapi sebenarnya kalau misalkan menjadi tidak respect, bukan, tidak sama sekali. Karena kecewa itu bukan berarti kita marah atau sama sekali tidak suka sama dia, tidak. Jadi mungkin nanti terjadi komunikasi, akan kembali lagi yang tadi ya disebut dengan respect yang berkurang itu mungkin akan bisa kembali respect. Memang saya benar-benar respect karena kan walaupun kita tidak pernah ketemu, tapi saya tahu apa yang sudah dilakukan oleh Mas Sulu dalam hal ini menangani membantu banyak sekali rekan-rekan teman-teman saya seprofesi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang saya hadapi, dan itu yang saya sangat respect bahwa beliau memang orang yang tertentu di bidang yang tertentu yang memang tidak bisa saya miliki, hanya orang-orang yang memang berilmu dan memang talenta dan memang belajar yang itulah yang saya respect. Dan mudah-mudahan dengan adanya nanti terjadi komunikasi, mungkin tanda kutip respect yang berkurang itu akan berkurang. Itu yang saya harapkan. Dan bukan berarti jadi tidak suka, tidak ya. Baik. Sementara yang ketiga ini kan ada kata nih dari Bapak Roy Suryo mengenai katanya Bapak Luki Alamsyah ini lagi artis sepijo, makanya cari sensasi. Gimana tanggapan Bapak Luki terhadap hal tersebut? Kali ini sebenarnya seperti mungkin ya kakak-kakak dan abang-abang semua di sini tahu bahwa saya termasuk orang yang mementingkan kompetensi dalam pekerjaan saya. Jadi saya mementingkan apa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang saya yakini baik, dan mudah-mudahan dengan pekerjaan yang berkompetensi baik itulah yang akan menghasilkan efek-efek positif yang lain, termasuk mungkin seperti dikenal, mungkin terkenal, atau dapat job, atau misalkan berkaitan dengan pekerjaan saya menghasilkan honor yang, karena juga banyak honor yang banyak misalkan. Itu hal-hal baik itu saya selama dari start awal karir saya sampai sekarang saya hanya melakukan kompetensi yang saya lakukan, yang saya lakukan. Jadi saya percaya saya bukan tipe orang yang mohon maaf untuk mencari sensasi. Saya rasa kakak-kakak dan abang semua mungkin bisa mencari catatan saya selama hampir 26 tahun ini saya berkarir di bidang ini, hampir 26 tahun, alhamdulillah sampai sekarang saya masih berkarir. Dan memang kalau untuk dibilang tidak banyak atau banyak itu relatif, tapi alhamdulillah sampai sejauh ini peran-peran yang saya mainkan itu adalah peran-peran yang utama dalam tokoh cerita yang ada selama ini saya kerjakan. Jadi apakah ini pansos? Sebenarnya kan istilah pansos itu baru ya, saya juga sekarang-sekarang ini, tapi saya yakin saya tidak pansos. Kalau saya pansos mungkin salah satu indikasinya kakak-kakak semua, abang-abang semua mungkin bisa melihat saya bisa memanfaatkan peristiwa ini ketika perhatian dari kakak-kakak dan abang-abang semua begitu tinggi pada saya, mungkin saya bisa memanfaatkan itu untuk sosial media. Tapi saya tidak. Karena apa? Saya lebih memikirkan soal kompetensi pekerjaan saya, kemudian memikirkan juga soal bagaimana memutuskan masalah ini jangan sampai melebar kemana-mana walaupun akhirnya terjadi pelan-pelan dari saya. Jadi sekali lagi saya tidak tersinggung juga. Walaupun ada yang mengatakan seperti itu, tidak tersinggung juga. Apakah itu benar? Itu saya serahkan aja, semua kan ada penilaian. Karena kan pekerjaan saya kan di bidang publik. Apa yang saya kerjakan, apa yang tidak saya kerjakan pasti semua pada tahu. Dan alhamdulillah sih sampai bulan lalu saya masih bekerja dengan sangat baik, masih percaya dengan di beberapa stasiun di TV. Dan itu yang saya bilang bahwa pembagian waktu untuk tiba-tiba terjadi peristiwa yang laporan yang ada kejadian seperti ini yang sulit bagi saya membagi waktu. Lalu akhirnya saya yakin apa yang saya ucapkan itu tidak ada namanya konsekuensi hukum yang akan membuat polemik. Gitu kan?